Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeremy Chandra Bakti Sitanggang dengan NIM C1B023062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjanjian kinerja dan pengembangan. Pengertian dari perjanjian kinerja adalah dokumen formal yang disepakati bersama antara atasan dan bawahan. Dokumen ini secara jelas mendefinisikan ekspektasi kinerja, tanggung jawab, target yang harus dicapai, serta indikator keberhasilan atau Key Performance Indicator atau KPIs dalam suatu periode waktu tertentu atau biasanya tahunan. Pengembangan kinerja adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan potensi karyawan agar mereka dapat berkinerja lebih efektif dan efisien di masa kini maupun di masa depan. Ini bukan hanya tentang memperbaiki kekurangan, tetapi juga tentang memaksimalkan kekuatan dan mempersiapkan karyawan untuk tantangan yang lebih besar. Tujuan dari perjanjian kinerja ialah yang pertama itu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi, yang kedua mengklarifikasi peran dan tanggung jawab, yang ketiga menetapkan standar kinerja yang jelas, yang keempat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, dan yang kelima mendukung pengambilan keputusan terkait SDM. Tujuan dari pengembangan kinerja ialah yang pertama itu meningkatkan kinerja saat ini, yang kedua mengembangkan kompetensi, yang ketiga mempersiapkan karir masa depan, yang keempat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan, dan yang kelima meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas organisasi. Kemudian, hubungan antara perjanjian kinerja dan pengembangan kinerja. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pengembangan. Proses penyusunan dan evaluasi perjanjian kinerja seringkali mengungkapkan area di mana karyawan memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai target atau meningkatkan kompetensi. Kemudian rencana pengembangan sebagai bagian dari perjanjian, yang dimana rencana pengembangan kinerja seringkali menjadi bagian integral dari dokumen perjanjian kinerja. Ini mencakup tujuan pengembangan spesifik, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal waktu. Kemudian pengembangan mendukung pencapaian target, yang dimana dengan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pengembangan, organisasi meningkatkan kemungkinan pencapaian target kinerja yang telah disepakati. Kemudian ada manfaat perjanjian dan pengembangan kinerja itu yang pertama peningkatan kinerja individu dan organisasi. Yang kedua, peningkatan komunikasi dan hubungan kerja. Yang ketiga, pengembangan bakat dan potensi karyawan. Yang keempat, peningkatan keterlibatan dan retensi karyawan. Dan yang kelima, pengambilan keputusan SDM yang lebih baik. Tantangan dalam implementasi perjanjian kinerja dan pengembangan kinerja. Yang pertama itu kurangnya dukungan dari manajemen. Yang kedua, kurangnya sumber daya untuk pengembangan. Dan yang ketiga, perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Yang keempat, kurangnya komitmen karyawan. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menetapkan target yang terukur dan relevan. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya tadi ialah perjanjian kinerja dan pengembangan kinerja adalah elemen fundamental dalam manajemen kinerja yang efektif. Perjanjian kinerja memberikan kejelasan mengenai ekspektasi dan standar kinerja. Sementara pengembangan kinerja memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut akan berkembang di masa depan. Implementasi yang sukses dari kedua elemen ini membutuhkan komitmen dari seluruh tingkatan organisasi, komunikasi efektif, dan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.